Video kali ini saya akan ngebahas gimana caranya ngebooster omset teman-teman. Gimana caranya mengembangkan usaha rumahan Anda, ya. Jadi kalau misalnya Anda punya usaha gitu ya, gimana caranya untuk lebih masif lagi pemasarannya? Gimana caranya agar produk Anda banyak yang beli setiap harinya, ya. Yang pertama sini akan saya jelaskan. Pertama, Anda cari dulu MT independent. Misalnya Anda jual produk makanan gitu ya, makan atau cemilan gitu ya, Anda cari entity independent. Artinya apa? Entity yang bergerak sendiri, bukan entity yang memiliki chain, bukan entity yang memiliki corporate, bukan entity yang memiliki cabang atau memiliki kantor pusat, bukan itu. Karena kalau Anda masuk ke sana, banyak sekali legalitas yang harus Anda lengkapi, banyak sekali prosesnya yang harus Anda lewati, dan prosesnya panjang, tentu mengeluarkan uang yang tidak sedikit teman-teman. Kalau misalnya Anda masuk, contohnya Anda masuk ke modern trade gitu ya, Anda masuk modern trade sekelasnya Alfamart atau Indomaret, tentu Anda harus membayar listing fee yang begitu mahal ya. Jadi kalau misalnya Anda punya list produk, misalnya Anda punya 5, maka Anda harus membayar listing fee 5 produk itu. Setiap produk beda harga, gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda punya 5 produk yang harus Anda listing, yang harus Anda display di toko, di market, di modern trade itu, maka Anda harus membayar listing fee atau biaya iklan atau biaya listing atau biaya untuk ngedisplay di toko itu. Kenapa harus jangan ke arah modern trade yang memiliki sifat corporate, jangan, karena akan kena biaya listing fee teman-teman. Lalu gimana caranya untuk mencari itu? Carilah yang independen. Contoh, kita kenal bahwa di setiap perusahaan, setiap korporasi, setiap corporate ada yang namanya koperasi teman-teman, koperasi karyawan. Nah di sana biasanya koperasi karyawan itu memiliki toko. Nah tokonya itu menjual banyak macam produk, di antaranya adalah makanan. Nah kalau Anda punya usaha snack, punya usaha makanan, bisa sekali untuk masuk ke koperasi. Kemungkinannya sangat besar untuk bisa ke sana tanpa listing fee, tanpa biaya apapun. Anda tinggal bawa produk Anda masukin ke pihak terkait, ke orang terkait, ke bagian terkait untuk bisa membawa produk Anda atau bisa mendisplay produk Anda di sana, gitu ya. Sesimpel itu, semudah itu teman-teman. Kalau produk Anda relevan, produk Anda dicari di sana, Anda disukai di tempat usaha itu, tempat pabrik itu, di koperasi itu, maka produk Anda akan selalu rutin di order teman-teman, ya. Pertama itu, cari koperasi corporate, koperasi perusahaan, koperasi industri, dan koperasi yang lain sebagainya yang memiliki toko gitu ya, yang memiliki tempat wadah untuk orang belanja itu. Cari koperasi yang seperti itu teman-teman. Selanjutnya, Anda cari anti independent yang baru punya satu cabang teman-teman. Contoh apa? Contoh misalnya semi modern trade. Sifatnya seperti grosir, seperti toko biasa, tapi udah besar, udah punya etalase, udah punya rak display segala macamnya, udah seperti MT, seperti modern trade, tapi masih independen, masih punya perorangan, bukan berbadan hukum, bukan berbadan usaha maksud saya. Itu lebih mudah teman-teman, sangat mudah, sama seperti asalnya Anda masuk ke koperasi. Kalau Anda masuk ke koperasi sangat mudah, sama teman-teman. Anda kan begini, Anda punya usaha yang sifatnya grosir, ya sifatnya udah besar, Anda punya rak di sana, Anda punya tempat untuk display, Anda punya kasirnya, Anda bahkan punya adminnya di sana. Itu namanya Anda udah berbentuk modern trade yang sifatnya independen, ya, atau anti independen. Itu mudah teman-teman. Jadi Anda nggak perlu ragu untuk masuk ke sana. Itu prosesnya, legalitasnya tidak diperlukan. Jadi misalnya Anda mau supaya ke sana, Anda tidak memerlukan legalitas yang lengkap, Anda tidak memerlukan listing fee dan lain sebagainya. Anda tinggal ngelobi orangnya, ngelobi ownernya, ataupun pegawainya, ataupun orang terkait di bagian itu yang bisa masukin produk Anda ke sana. Itu teman-teman. Jadi saya simpulkan, ada koperasi, ada anti independen yang sifatnya perorangan, bukan corporate.